Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Original Sport Channel. Ya teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan satu informasi ataupun satu eh, jawaban atas pertanyaan dari teman saya, di mana dia itu ingin membeli suatu bed ataupun suatu blade ya, di mana bingung untuk membeli bed tersebut. Jadi beliau itu meminta saya untuk merekomendasikan kira-kira bed mana yang cocok buat dia. Nah, kali ini saya akan pelan-pelan memberikan klarifikasi mengenai bed mana yang cocok untuk kita sebagai pemain serang. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang eh, bingung ya dalam mencari ataupun dalam membeli bed ya, kebetulan ini ada beberapa teman yang menanyakan mengenai eh, akan membeli bed ofensif ya. Jadi bed ofensif itu memang harus kita teliti dari jenis kayunya, kemudian jenis karbonnya, kemudian juga harus kita matchkan dengan jenis karetnya. Jadi tidak semua bed serang itu nanti cocok dengan kita. Tentunya harus kita trial dulu ya. Skill kita itu sampai di mana, kemudian kita lebih menyukain seperti apa nih, kita serangannya seperti apa, apakah lebih banyak spinnya ataukah kita lebih banyak speednya atau lebih banyak smashnya ya. Jadi teman-teman itu kalau akan memilih bed itu harus disesuaikan dengan skill kita terlebih dahulu ya. Nah kemudian kalau ada yang menanyakan untuk dua jenis kayu ini nih, saya harus menggunakan kayu sardius atau saya harus menggunakan kayu primorak nih. Nah ini kan dua-duanya adalah kayu dari butterfly ya, dimana kayu ini sebetulnya sudah mempunyai pasar sendiri ya, dan yang menggunakannya juga sudah bisa dipastikan 90% adalah pemain serang ya. Nah keduanya itu mempunyai karakter yang agak sedikit berbeda ya, dimana kalau untuk sardius itu, ini menurut pengamatan saya ya, untuk sardius yang sekarang ini menurut saya fokus dari pukulannya itu agak sedikit berkurang ya, artinya ya kayak spinnya itu kurang, menurut saya sih agak kurang ya dibandingin dengan primorak lebih jelas ya. Jadi dalam spinnya juga primorak menurut saya lebih oke ya, walaupun mungkin secara speednya itu memang masih di bawah sardius, tapi untuk kontrolnya lebih bagus, kemudian spinnya juga menurut saya lebih oke ya, lebih aman terkendali ya kalau menggunakan primorak nih daripada kita menggunakan kayu sardius. Nah namun demikian juga tentunya mesti harus kita sesuaikan juga nih karetnya itu, kita menggunakan karet apa nih apabila kita menggunakan kayu primorak ya. Jadi ada beberapa pilihan teman-teman ya apabila kita menggunakan kayu butterfly primorak ini ya. Nah pilihannya itu bisa kita menggunakan forehandnya, kita bisa menggunakan seperti kalau di Donic ya, kita bisa, atau saya rekomendasikan untuk Donic itu Aguda S1 Turbo, itu bisa dipakai buat forehand di kayu primorak. Nah kemudian backhandnya itu kita bisa menggunakan Fastar C1 itu untuk backhandnya. Nah tapi kalau bisa ya kita mesti ambil yang sepertiknya ya. Nah kalau misalkan kita akan menggunakan dua-duanya Donic ya, jadi kanannya itu kita bisa menggunakan Aguda S1 Turbo, sementara backhandnya kita bisa menggunakan Aguda S2 ataupun Aguda S3. Jadi dengan komposisi karet tersebut menurut saya cukup berimbang ya. Jadi kontrolnya ataupun speednya itu dapat kita kuasain dengan baik ya. Karena kedua karet tersebut menurut saya adalah karet-karet yang tidak lebay ya. Artinya karet-karet yang memang sesuai dengan porsinya ya. Nah namun demikian tetap yang namanya skill individual teman-teman harus diasah ya. Untuk rekomendasi yang kedua itu kita bisa menggunakan kayu yang tadi saya rekomendasiin ya, kayu butterfly primorak ya, kemudian dengan karet dari Nitaku ya. Jadi yang foreign itu bagusnya itu pakai Nitaku pasar G1, tapi yang maksimal ya, Nitaku G1 yang maksimal ya, tebalnya ya kira-kira 2, sekian ya, atau nggak tahu saya lupa, 2,1 kalau nggak salah, 2,1 ya kalau yang pasar. Nah itu 2,1 ya. Kemudian kalau yang untuk backhandnya
tetap kita bisa menggunakan C1. Kita bisa menggunakan C1, Vassar C1 ya, yang kalau bisa juga yang super thick itu ya, jadi lebih enak tuh untuk mengontrol bolanya, itu lebih enak ya. Jadi mengontrol bolanya itu lebih bagus apabila kita menggunakan Vassar C1. Dan kelebihan dari Vassar C1 itu untuk pengambilan bola-bola berat di depan ya, itu lebih gampang untuk melakukan kayak gerakan-gerakan flick ya, mencongkel bola di depan. Itu Vassar G1 itu lebih bagus dibandingin dengan kalau kita menggunakan yang misalkan G1 ditaruh di backhand, itu tidak masuk. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah saya uji ya, menggunakan Vassar G1 di posisi backhand itu bukannya bagus ya, tapi malah pukulan kita jadi kemana-mana, jadi nggak ada feel-nya gitu. Nah, setelah saya rubah yang G1 saya taruh di kanan, yang C1 saya taruh di backhand ya, itu menjadi lebih mudah kita untuk melakukan akselerasi pukulan ya, baik pukulan-pukulan pendek ataupun pukulan-pukulan panjang ya. Jadi teman-teman untuk posisi posisi bat ya, itu posisinya seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan kebalik ya. Jadi teman-teman jangan kebalik, jangan yang Vassar C1 dikasih ke forehand, kemudian yang G1 dikasih atau diposisikan di backhand ya. Jadi sesuai dengan porsinya ya, karena memang karet itu dibikin ya berdasarkan penggunaannya, mau dipakai di sisi forehand ataupun mau dipakai di sisi backhand. Jadi demikian teman-teman ya, jangan sampai kita salah posisi ya untuk posisi karet. Namun juga kita sebetulnya bisa kita selingin juga ya, antara misalkan kita akan mencoba donik ya, donik mau kita pakai di posisi forehand ya, kita bisa seperti tadi komposisinya. Jadi kita menggunakan donik Akuda S1 Turbo itu di forehand, ataupun kita juga bisa menggunakan Barakuda juga bisa nih untuk posisi forehand. Nah, kemudian untuk posisi backhand ya, kita bisa menggunakan Vassar C1 seperti itu yang saya rekomendasiin tadi. Jadi Vassar C1 ya, itu bisa di match dengan Akuda S1 Turbo ya. Enak sih teman-teman ya, kalau yang udah saya coba, yang udah saya rasain, itu cukup enak ya, karena memang sudah sesuai dengan porsinya nih. Nah, kemudian untuk kita menggunakan butterfly ya, butterfly yang untuk karetnya ya, karetnya yang jelas lah kita bisa menggunakan diknik misalkan ya, kita bisa menggunakan diknik untuk posisi forehand ya, udah sangat support sekali ya kita menggunakan diknik bisa 05 ya, kita menggunakan diknik 05 oke ya, atau yang 64 ya kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman itu kalau kita menggunakan karet kemudian kayu ya, harus dipertimbangkan komposisi ataupun porsi karet dan peruntukannya itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita salah pilih teman-teman ya. Jadi itu soalnya itu sangat mempengaruhi pola permainan kita nanti. Jadi apabila kita salah ya, nanti permainan kita juga nggak jadi lebih bagus ya, tapi malahan akan menjadi lebih lebih tidak bagus lah ya. Saya rasa itu dulu ya teman-teman ya, mudah-mudahan membantu teman-teman yang sedang mencari karet yang sesuai, kayu yang sesuai. Saya rasa itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di Orina Sport Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.